Banten, di Aceh, di beberapa tempat, saudara, yang kemudian Habib Utsman di situ berpendapat, saudara. Nah, pendapat-pendapat ini digoreng oleh Sunnah Khudron. Bukan digoreng. Memang jelas dia memerintahkan ikut campur supaya pejuang-pejuang Aceh harus dilemahkan. Bukan gorengan itu, korengan kalian itu. Saya juga di sini membahas atau mereaksi seputar apa yang disampaikan oleh Mufti Petamburan. Mufti Petamburan ini saya sendiri yang menobatkan beliau, bukan Belanda, saya. Mufti Petamburan ini yakni Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab yang sangat vulgar, terkesan memaksa, dan juga dibumbui dengan ilmu cocok logi yang dangkal tentang pengetahuan sejarah, mencoba untuk mengalihkan perhatian kita sebagai civil society, sebagai rakyat jelata, terkait masalah Mufti Batavia. Strategi, jangan satu pihak merasa strateginya lebih bagus daripada yang lain. Kira-kira jelas tidak? Nah, 69, saudara. Artinya umur Habib Utsman sudah hampir 70. Nggak ada fatwa Habib Utsman yang mengharamkan jihad. Nggak ada. Habib Utsman tidak pernah mengharamkan jihad, Bung Rizik. Habib Utsman itu mengatakan pergerakan masyarakat Cilegon pada geger Cilegon waktu itu merupakan tindakan kerusuhan atau pemberontakan. Nggak boleh. Itu bukan jihad, kata beliau. Tidak mengharamkan jihad. Paham tidak? Mufti Batavia, Habib Utsman tidak mengatakan jihad itu haram, tapi mengatakan yang dilakukan oleh rakyat untuk melawan Belanda atau tindakan para pejuang untuk melawan Belanda bukan jihad katanya, tapi jahat. Itu, Bung. Ente. Ya, Pak. Nah, adapun ada 1-2 kejadian di Banten, di Aceh, di beberapa tempat, saudara, yang kemudian Habib Utsman di situ berpendapat, saudara. Nah, pendapat-pendapat ini digoreng oleh Sunnah Khudron. Bukan digoreng. Memang jelas dia memerintahkan ikut campur supaya pejuang-pejuang Aceh harus dilemahkan. Bukan gorengan itu, korengan kalian itu. Luka lama itu kau ungkit-ungkit seolah-olah dia pahlawan. Dia ikut andil seperti kejadian di Banten. Ya, memberikan fatwa untuk menghancurkan perlawanan rakyat, untuk melemahkan perlawanan rakyat. Kemudian Mufti Batavia ini mendoakan untuk kesehatan Ratu Belanda. Kafir, saudara, penjajah lagi. Udah penjajah, kafir lagi. Didoakan. Sunnah Khudron yang ngegoreng sedemikian rupa untuk mengadu tokoh. Sunnah Khudronnya itu koleganya Mufti Batavia. Temannya. Dia memprovokasi ke Mufti Batavia untuk memanas-manasi supaya Belanda menghancurkan perjuangan rakyat yang ada di Banten, juga di Aceh, dan juga di beberapa wilayah lainnya. Ini persoalan darah leluhur kami, Bung Rizik. Ente jangan macam-macam, ente. Udah leluhur ente membunuh leluhur kami, terus ente goreng leluhur ente itu sebagai pahlawan. Nggak terima dong kami. Ente siapa? Gara-gara mufti ente itu, gara-gara leluhur ente itu, leluhur kami kocar kacir. Makanya pengkhianat katakan pengkhianat, jangan katakan sebagai pejuang. Aduh. Cerai
seramah, sesantun, selembut Habib Utsman dengan... Ya iyalah, penjilat biasanya santun, lembut. Kalau santun lembut untuk kebaikan nggak apa-apa. Yang paling parah si Bahar. Udah nggak santun, nggak lembut, nggak ada ilmu lagi yang dijelaskan. Malah ngamuk-ngamuk. Tokoh-tokoh Islam yang selalu melawan Belanda, saudara. Padahal Habib Utsman dengan mereka tidak ada permusuhan. Ini namanya taksimul adwar wal wadhaif wal a'mal. Ini namanya bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Mufti Petamburan, di saat rakyat melawan Belanda, kok dia bertugas sebagai antek Belanda? Itu bagi-bagi tugas namanya. Saya bertugas hari ini sebagai mufti di kerajaan Belanda. Kalian sebagai pejuang. Kemudian membantu Belanda untuk memukul mundur para pejuang. Itu bagi tugas namanya. Itu beda tugas, bukan bagi tugas. Beda tugas. Yang satu bertugas sebagai pejuang, yang satu bertugas sebagai antek penjajah. Aduh, mufti Petamburan. Bagi-bagi kerja, bagi-bagi peran, saudara. Jadi kalau semua... Iya, bagi-bagi peran. Dia dapat peran sebagai antek-antek Belanda. Kemudian dibagi uang sama Belanda. Golden, memang manis. Itu kata kuncinya untuk pengkhianat. Golden, Belanda memang manis. Wow, look like sugar. Perang lawan Belanda, lalu yang mengurus administrasi itu memang siapa? Kalau rakyat berperang melawan Belanda, kok administrasinya administrasi Belanda? Seharusnya administrasi pejuang dong. Mesin ketik dimasukin ke karung, dibawa lari kemana-mana, itu administrasi pejuang. Kok malah administrasi Belanda yang diurus sama dia? Ente kadang-kadang. Itu administrasi negara di Jakarta dan seluruh Indonesia ada di tangan pemerintah Belanda. Tidak seluruh. Ente tidak seluruh. Hanya yang tunduk, yang takluk kepada Belanda, yang menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda, ADM-nya dipegang oleh Belanda. Terus kalau ADM kita sudah dijarah, sudah tunduk, sudah takluk ke Belanda, kita di situ tunduk ke Belanda, bahkan melemahkan semangat para pejuang. Terus kita meneruskan kepemimpinan Belanda gitu. Bung. Kalau Habib Utsman karena kedekatannya dengan Belanda hanya untuk membela maslahat umat Islam disebut sebagai antek, maka saya mau balik bertanya, lalu bagaimana dengan jenderal-jenderal Indonesia dulu yang ikut Kenil? Bung Rizik, kalau kita kembali ke masa sekarang nih, kalau ada orang nih dekat sama Jokowi, kok dibilang antek-antek? Padahal Jokowi itu warga negara Indonesia, presiden Indonesia, seorang muslim. Kenapa ente orang bilang antek? Jokowi pertemuan dengan Perdana Menteri Luar Negeri yang kalian benci, misalnya siapa? Dengan pemimpin Cina misalnya, katakanlah. Kok kalian langsung bilang antek? Hah? Kok langsung kalian bilang antek?